Jangan lupa like dan subscribe. PO Haryanto Official. Stop. Ganteng tenan, mau kemana sih mas? Malam-malam loh ini. Mau ngelamar kerjaan di Haryanto. Yang bener Lu harus rapi toh. Sing tenan. Deg-degan sebenarnya aku nih. Gitu. Karena ini kesempatan yang sangat langka ya. Bisa wawancara dengan Pak Haji Haryanto. Tenan gue. Loh, piye ta? Piye. Oke. Sip. Aman tau berarti? Lanjut. Ayo. Tapi aku deg-degan nih, gue nek digalaki piye ya? Galak gak sih Pak Haji tuh? Pak Haji tuh orangnya insya Allah baik banget. Wis ayo, pokoknya ini modal kunek. Ayo mikir apa? Piye yo. Piye iki? Santai loh mas, itu biasa nih. Ayo. Ya bukan wedi ya sebenarnya, lebih ke apa ya? Gitulah, campur aduk. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah mas. Bukan yang ini ya? Ini ada gambar sandal, ini yang lewat sandal berarti. Oh alah, salah. Saking groginya dari salah pintu toh. Orang ngono kepiye ngambil disoting. Ini ya? Berarti sepatu harus dilepas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Asyik ya. kelihatan dari wajahnya. Boleh. Jadi Ayo Bu. ngomong-ngomong sih, agar kerja dulu. Di. Bapak gue ya, aku tak jadi pengamat. Lu kok jadi pengamat? Monggo Pak Haji bebas mawon. Saya nurut manut ngikut. Biasa di bawah. Kena ora? Iya. Oke. Sini ya, sini. Nggih, mriku ngono. Grogi Mas. Apa yang harus kita jawab nih, ayo. Biasa aja kita. Ya sebenarnya sih kenapa nggak Pak Haji? Ini simpel-simpel aja sih Pak Haji. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang agak berat, tapi kita nggak berat-berat amat ya Mas ya. Enggak seberat besar dulu. Jadi dari kemarin itu kan saya di kontak Mas Rian Pak. Ya. Mau ada acara di garasi. Acara apa Mas? Ya acara, ada rangkaian kegiatan kayak donor darah, sunatan massal, terus nanti tahun baru itu ada wayangan. Kemarin juga ada acara bantuan Sos ya, bantuan air minum, air bersih. Nah, Ya. itu tuh sebenarnya dalam rangka apa sih Pak Haji? Itu alhamdulillah ya. Jadi gini, itu kegiatan sosial yang kami lakukan itu juga
termasuk menyambut ulang tahun PO Haryanto yang sudah berjalan 17 tahun ya. 17 tahun. Terus juga saya alhamdulillah termasuk saya dikasih umur sama Allah 60 tahun. Jadi sangat saya syukurin ya bahwa saya dikasih umur 60 tahun ini. Nah, semoga umur saya bisa manfaat buat orang banyak. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia itu manusia yang manfaat buat orang banyak. Ya, inilah yang selalu saya hati-hati supaya saya bisa manfaat. Nah, manfaat itu bagaimana? Manfaat itu ya tentunya kita bisa memberikan lapangan kerja, saling membantu orang, ya kan, dimana kesulitan tetangga, kesulitan untuk warga ya, bagaimana kita bisa bantu. Kebetulan ini ulang tahun ini saya ada bakti sosial, yaitu menyambut ulang tahun PO Haryanto ini saya adakan sunatan massal ya. Alhamdulillah sunatan massal kemarin itu dikelola oleh yang di daerah Demak ya, itu dikelola oleh Kiai Meranggen ya. Itu alhamdulillah yang di sama sekalian menyambut Hari Juang 45. Terus di Ayanut terus di Kudus ini juga sama ya, dikelola PO dan Kodim ya, untuk sunatan massal. Tadi yang sunatan massal tadi ada orang kurang lebih 175 lebih ya, kurang lebih segitulah tadi itu. Alhamdulillah ya, kita bisa memeriahkan warga, memeriahkan orang tuanya ya, bisa kita sunatan massal di sini. Alhamdulillah kita bisa ngasih uang saku ya buat mereka ya, buat jajan mereka. Alhamdulillah. Terus kemarin pas ketiga, pas nggak ada, pas hujan, jarang hujan, kita bisa membantu warga dengan sumbangan air bersih ya dari PO Haryanto yang dilakukan di daerah Wonogiri, masuk daerah ini yang Jakenan itu, nanti saya kirim air bersih ya. Alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh warga ya. Gitu. Satu takjub banget ya Pak Haji ya, apa ya namanya, untuk mengadakan kegiatan itu kan nggak membutuhkan dana yang sedikit, pasti dana yang dibutuhkan itu besar banget. Otomatis kalau dana besar ini adalah suatu perusahaan yang besar nih Pak Haji. Iya. Perusahaan yang besar, tapi berbeda dari perusahaan-perusahaan yang lain gitu loh, kok lebih banyak amalnya juga gitu loh, jadi kayak seimbang gitu loh Haji, apa yang diperoleh juga dikeluarkan untuk kemaslahatan orang banyak. Ya. Saya pengen tahu asal muasalnya PO Haryanto bisa menjadi sebesar ini tuh bagaimana? Oh ya, sejarahnya gitu. Sejarahnya. Jadi orang gini, orang jangan melihat sekarang Haryanto, ya mungkin ini. Lihatlah bagaimana zaman saya dulu. Saya dulu adalah anaknya petani, anaknya orang pedagang ya, pedagang bulu kasaran lah. Bapak saya pedagang, bapak saya nyari makannya itu ibaratnya ya nggak menentu ya. Bapak saya itu ibu saya dagang juga, itu juga hasil dari orang, harus kita jual daging kebu itu ya. Itu kalau ada untung ya alhamdulillah, nggak ada untung kadang-kadang anaknya bagaimana makan ya. Itu ibu saya adalah keluarga kita dilahirkan dari keluarga yang nggak mampu ya. Itu di Kudus Pak Haji? Di Kudus, saya lahir tahun 59 ya, kecil sudah mulai aktif bekerja ya. Saya lahir karena saya dilahirkan dari keluarga nggak mampu. Saya SD pun saya udah mulai bekerja di sawah, jualan es ya. Udah, saya itu saya ngarit, kalau pagi ngarit ya, itu ngarit saya itu hanya ditukar dengan nasi sepiring ya buat makan kalau pagi. Terus saya sekolah SD lulus masuk SD itu saya 3 tahun ya, 3 tahun di SD. SD saya juga sambil bekerja di SD juga. STM saya kelas 1. Saya rasanya berat untuk nerusin karena orang tua nggak mampu, nggak ada buat bayar. Saya ngelamar tentara pakai ijazah SMP ya. Dulu kan startup SMP SD ya.
alhamdulillah diterima ya. Terima, saya yang pertama mau ditaruh di Kalimantan, saya nggak jadi berangkat, saya daftar lagi, akhirnya lulus lagi, baru ditaruh di Tangerang. Disitulah saya mengadu nasib nih, hidup yang jauh dengan orang tua ya. Hidup dengan orang tua, saya harus berpikir bagaimana cara saya hidup, karena ini sudah jauh dengan orang tua ya. Gaji tentara dulu kalau nggak salah saya 79 itu 18.000 ya. 18.000, gimana caranya hidup? Alhamdulillah saya ada jalan ya, saya bermasyarakat di situ, saya hingga saya suka ikut orang naik angkot ya. Terus saya melihat, saya memberanikan diri, saya punya uang itu dulu dikit-dikit aku kumpulin, saya beli angkot, saya kredit ya. Saya kredit pertama kali saya punya angkot ke Doyok tahun 84 ya. Saya punya uang 750.000, saya buat utang, alhamdulillah sampai selesai. Disitulah saya mulai belajar ya, jatuh bangun belajar. Tapi itu Pak Haji masih bujangan atau sudah Oh, menikah? saya waktu itu 82 saya udah nikah. Oh, 82 menikahnya. Ya, saya nikah 82. Saya mulai setelah nikah itulah saya harus berpikir. Saya berpikir bagaimana cara saya bisa hidup di kampung orang lain. Berarti menikah di Kudus atau di Tangerang? Saya di Kudus 82 nikah, terus saya di Tangerang, saya kembali lagi Tangerang karena saya tugas di Tangerang. Oh. Saya nyopir angkot di situ 10.000 ya, kita kumpulin, alhamdulillah dikit-dikit saya bisa beli lagi, jadi anggota saya makin banyak ya. Itulah. Nah, terus saya di sana juga ada rezeki, saya beli tanah ya di Tangerang itu. Subhanallah ya, tanah yang tak beli sekarang itu ternyata nggak dibayangkan. Disitulah sumber tanah itu hingga saya bisa kayak begini. Dari situlah saya punya tanah ya, buat garasi angkot, buat rumah, buat musola. Alhamdulillah itu dari situ di Tangerang itu termasuk kalau kata induknya ya, induknya sampai bisa mana semuanya nih saya yakin. Nah, berarti waktu itu Pak Haji masih dinas? Ya, saya masih dinas. Masih dinas. Terus juragan angkot. Ya. Terus dengar nyalo di terminal juga. Oh iya, nyalo. saya nyalo. Saya jadi waktu itu jadi agen. Jadi saya ikut, saya dulu sambil ngawal bis. Awal bis itu, waktu bis itu kalau nggak salah bis Garuda Mas ya. Saya tuh ngawal, saya kalau ngawal tuh dan penumpang paling saya dikasih Rp1.000 itu. Rp1.000 dulu saya dikasih Rp1.000 saya. Alhamdulillah itu Rp1.000. Setiap saya ngawal pulang, nanti saya dari Tangerang ke Pulau Gadung, bayangkan cuma dikasih Rp1.000. Tapi saya senang, kenapa saya senang? Saya nggak punya ini, saya senang alhamdulillah saya. Setelah senengin, semua tak seneng tak syukurin ya. Ngatur waktunya gimana Pak Haji? Ya saya pulang dinas kalau nggak ada kerjaan, saya harus banting setir. Kan jam 2 selesai dinas ya. Jam 2 siang. Jam 2 siang kan selesai, nggak ada kerjaan, nggak ada apel, nggak. Saya tinggal di luar. Saya belajar sama orang-orang, ya kan, saya tanya kepada orang kampung gimana. Ternyata respon orang kampung itu baik banget dengan saya. Sampai saya tuh bisa punya tanah di daerah situ itu luar biasa, pendatang punya tanah di daerah yang sekarang kasarannya itu tanah berlian ya, di tangan itu Alam Sutra. Makanya nggak boleh ganggu Garuda Mas. Oh gitu. Karena memang asal muasalnya tuh Ya, Ya. Pak Wiwi dulu temen lah, temen. Saya nggak pernah ketemu Pak Wiwi, tapi Pak Wiwi saya tahu dia kan brewok orangnya, dia kan orang kaya, saya nggak berani lah mendekat. Aduh, kan saya kan hanya numpang sama sopir-sopirnya. Tapi walaupun gimana, dia pernah berjaga dengan saya juga terima kasih lah ya. Ya, saya dulu sering numpang bisnya dia. Jadi waktu pulang ada yang ikut bisnya dia, saya terima kasih. Jadi itulah. Saya anggap berteman, walaupun saya tidak pernah ketemu, tapi saya pernah bantu dia, jadi saya harus ingat bantu dia. terus mungkin sedikit apa ya, sedikit lebih ke pribadi lagi, mungkin di kehidupan tahun 94-95 lah, itu kan
Pak Haji termasuk juragan nangkap ya Pak Haji ya? Ya. Cuma Apa? itu apa namanya, dengar-dengar arogan, terus keras, terus apa jenenge, punya paguyuban sendiri yang apa ya namanya ya, IND yang menjadi momok di Tangerang waktu itu. Ya. Itu gimana ceritanya? Jadi Pak? saya gini, saya itu di Tangerang itu saya pendatang yang disegani orang ya, karena nggak tahu saya disegani orang. Saya tuh pernah mukulin preman. Preman itu pagi-pagi itu nodong orang warung makan. Di situ ada saya. Ya, ada saya. Orang itu ada saya. Itu preman itu saya ajak duel sama saya itu. Atau orang itu ajak duel. Preman itu kalah sama saya. Ya kan? Wah, tak dua aja lah bisa-bisa dan tak boleh injek-injek kita masukin kot ya kan. Preman masuk dia kalah, saya bilang gitu kan. Nah, ternyata preman itu kalah dengan saya. Nah, situ orang-orang itu segen sama saya, jadinya saya tuh. Jadi saya di situ dijadikan banyak preman ya. Jadi segen sama saya, akhirnya karena saya banyak bantu orang. Tapi saya walaupun saya membela yang benar, bukan saya membela yang salah. Itu pas kebetulan dia tuh nodong pas makan ada saya makan di warung Tegal, dia tuh mau minta uang sama yang punya warung, ada saya gitu loh. Orang itu takut teriak-teriak. Nah saya tanya, ada apa Mbak? Itu ada ini Pak, ada orang maksa minta uang. Saya keluar, ya saya samperin, ajak perang sama saya duel, kalah dia kan. Nah, sudah saya situ, jadi saya di sana tuh segini sama orang. Nah, saya punya paguyuban angkutan kota di Tangerang itu memang angkutan kita udah banyak, jadi kita ini sopir yang kita ikut kita juga udah banyak, berapa ratus orang jadi. IND itu apa Pak? Ya IND itu Indonesia. Jadi kita itu IND itu saya ingat ya Indonesia ya. Ya saya orang Indonesia. Orang Indonesia yang merantau di sini. Itu Indonesia kan kita Indonesia. IND itu Indonesia. Dulu itu Indonesia 1 dengan 2 mobil kita banyak dulu angkutan kota ya. Kita modal kita apa? Modal kita utang kok. Utang kota itu modalnya cuma apa? Cuma beli. Saya hendak naiknya mobilnya utang dari bank. Alhamdulillah bisa bayar semua ya, bisa bayar selesai. Alhamdulillah. Saya tahun 2002 saya karena tak lihat usaha aku sudah nggak bagus, ya saya lari ke bis, gagal 2002 karena bisnya nggak sesuai dengan harapan. 2004 saya bangkit, saya membuat itu alhamdulillah sampai sekarang. Tapi untuk sampai sekarang itu apakah waktu jadi juragan yang waktu itu sudah istilahnya sudah naik haji atau kok dengar-dengar dari beberapa orang dari Mas Rian, terus dari foto-foto itu juga Pak Haji waktu itu kalung emas, pakai kalung emas, pakai celana oh pendek. ya dari gini waktu itu saya kan aku diangkut kan banyak duit, saya punya uang ya, lah ya, saya beli kalung saya itu mungkin 1 biji ya gedenya, mandelnya kepalanya kepala kuda, wah waduh, ya kan keren kan pakai baret kan, ya kan, wah keren lah ya, preman takut lah sama kita, tahu sana kita kan tahu sendiri kan malam tongkrong di terminal yang warnanya rawan-rawan kan serem kan, wah keren lah kita ya kan. Tapi itu masih dinas Pak? Masih dinas saya, gelang saya tuh wah udah belian, jam saya belian ya mungkin. Kalau waktu itu saya belum belajar ya, saya belum belajar agama yang benar ya. Saya mungkin hanya remang-remang kita paham tapi tidak memahaminya. Alhamdulillah saya begitu saya itu temu Kiai Mbah Jaman Sari ya, putranya Mbah Usman itu, Bulung itu. Saya dikasih tahu tahun berapa ya lupa saya tahu, 8 berapa itu lupa, saya lupa. Saya akhirnya dikasih tahu masuk haram hukumnya. Langsung hari itu saya buka semua. Saya udah nggak pakai lagi. 97 kalau nggak salah gempa itu ada oleng, terus saya bangun musola, disitulah saya ini langsung saya naik ini, saya langsung kembali lah ya, saya megang tasbih nah.
97 itu. Tapi saya angkot masih, tapi angkot itu sulit karena angkot nggak jalan. Tapi saya tahun 986 atau enggak salah, saya berangkat haji. Saya berangkatkan orang tua saya, ibu saya. Saya nekat, saya nggak punya uang, banyak uang pas-pasan. Saya nekat memberangkatin ibu saya, memberangkatin teman saya, memberangkatin sama istri saya. Jadi saya berangkat ke haji itu. Pulang dari haji itulah saya mulai belajar. Pas krisis moneter. Nah, itu akhirnya saya bisa punya program tiap tahun saya berangkatin karyawan saya untuk berhaji. Nah itulah dari situ mulai berkembang saya. Jadi berkahnya dari Mekah itu luar biasa. 98 itu ya? 86, 87, 88 sampai 98 saya itu di situ saya sangat berkembang. Terus 98 itu ada krisis moneter, saya berhenti sebentar, terus dipimpin Gus Dur, alhamdulillah berkah ya. Saya naik jalan lagi tahun 2000 angkot bagus, tapi kelihatannya udah banyak ojek, akhirnya saya jual semua. 2002 saya tukar posisi bis. Nah itu alhamdulillah. Terus saya seneng, saya sering ke tanah suci itu tiap tahun dulu, alhamdulillah tiap tahun. Dari bis itu langsung seperti sekarang ini kayak Jakarta Kudus, Jakarta Jepara, bis malam kayak gitu, atau gimana kok bisa berangkatin haji itu? Oh dulu gini, saya dulu itu saya memang paksakan mas, tak paksakan untuk berangkat haji, tak paksakan. Pokoknya uang dari mana nggak tahu, saya niatnya berangkat itu aja. Tapi alhamdulillah ada uang. Nah, tiap tahun saya berangkatin karyawan saya berangkatin, jadi beberapa karyawan sudah berangkat, banyak ya udah berangkat. Ya. Hingga sekarang saya pun sudah mendaftarkan juga kurang lebih 30 orang karyawan haji, karyawan saya ya. Tahun ini sudah daftarkan kurang lebih 30 orang kita daftar. Insya Allah nanti tahun depan kita akan daftarkan lagi, kita lihat lagi. Terus saya senang, saya begitu melihat orang-orang yang hafal Quran, saya tuh senang banget, adem hati saya. Itulah saya meyakini agama ya. Mana ini sama saya dikasih agama Islam tak yakin. Alhamdulillah setiap saya kesulitan itu ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Saya pernah jatuh bangun ya, tapi alhamdulillah semua terselesai semua. Ya, itu Allah kalau udah janji pasti. Jadi kita nggak usah ragu lagi dengan Allah, kita usah ragu lagi dengan Rasulullah. Yakini kita yang baik, ibadah yang baik, jaga sholat yang baik. Udah, iya. Semua itu kesulitan itu Allah yang nyelesain. Jadi alhamdulillah. Kalau ini nggak campur tangan dengan Allah, saya nggak mungkin kayak begini. Bahkan saya bisa punya anak yatim, ya, ribuan anak yatim ikut ke kita, ya. Terus kayak tadi sunatan masal, kegiatan sosial, ya, alhamdulillah lah saya. Gitu. Masjid saya bisa bangun sendiri ya. Ya masjidnya bangun bukan 1-2. Saya senang bangun masjid, kalau punya uang saya kumpulin, saya buat bangun masjid, saya tidak mau dibantu kalau bangun masjid. Biar aja. Kita enak, bebas sih kan. Kalau kita bantu bangun masjid sendiri kan nggak ada yang recokin gitu. Uang kita sendiri ya, kita bangun sendiri, nggak minta orang. Jadi masjid serahkan warga. Nih sudah sholat. Saya pengen saya gitu. Sampai sekarang juga pengen saya begitu gitu loh. Tuh guys, itu sedikit pengalaman dari Pak Haji dari awal merintis PO Harian itu sampai sebesar ini, dari kecilnya kayak gimana terus sampai sekarang bisa berangkatin haji karyawannya, terus nyantuni anak yatim, banyak banget pelajaran atau inspirasi dari Pak Haji ini. Intinya kita harus berusaha keras ya Pak Haji, berusaha keras ya. Tanpa harus lupa ibadah. Kita harus itu, kita dibarengin usaha dan ikhtiar. Kita nggak boleh, kita ikhtiar dan kita ibadah ya. Ketekunan kita, yakin kita kepada Allah, kita nggak boleh kita ragu-ragu sama Allah. Yakin aja sama Allah, yakin sama Allah tuh yakin. Tidak usah pelit jadi orang, jangan pelit.
Itu aja. Pokoknya jangan pelit, jangan bakhil. Kalau kita bakhil jauh rezeki. Kita jangan bakhil jadi orang. Itu. Nah, jangan bakhil. Jangan bakhil. Itu aja. Pokoknya jangan bakhil. Kita harus sering membantu orang. Jangan bakhil. Lakukanlah yang terbaik. Hari ini seterusnya sudahkah kita melakukan yang terbaik? Jangan bakhil. Pokoknya jangan bakhil. Itu aja. Karena kebahilan itu adalah jauh dari rezeki. Kalau janji itu pasti. Ya kan? Kalau kamu bersedekah, orang nggak bakal kurang, tambah. Saya itu alhamdulillah satu orang dari Mekah itu nambah bis bilang-bilang dari Mekah ini. Baru berangkat aja udah dikasih bis. Ya. Kadang-kadang kita bingung dari mana nggak tahu. Lah itu, saya juga bingung kadang-kadang. Tapi gimana? Katanya bisa beli, kita nggak percaya gimana? Mau ngasih kayak gini kan kita nggak tahu. Terus bis banyak ini ada yang nanam saham enggak gitu atau nggak ada. Kalau Haryanto ini murni mas, perusahaan pribadi kita, tapi nggak ada. Oh iya, nggak ada. Kita tidak ada saham-saham orang luar. Bahwa ini murni saya disupport dari bank. Jadi itu ya. Alhamdulillah kita ini sudah semua jadi rangkum kita. Haryanto punya SPBU sendiri, rumah makan yang sangat gede sekali ya kan di Cirebon, tempat istirahat, rumah makan nyaman, tempat sholatnya nyaman, ber-AC, toiletnya bersih, makanya milih. Makanya penumpang sering Haryanto. Kenapa? Makanya nggak antri. Di situ ada nasi goreng, nasi lodeh, wah sudah macam-macam lah ya. Tinggal milih di situ. Ada bakso ya kan. Nggak ada, Haryanto tuh nggak ada orang nanam saham. Malah saya suka ngasih orang. Bantu orang ya. berdikari. Iya. Jadi kita nggak ada saham siapa yang mau di sini. Kita nggak mau mas. Kita kalau dikasih uang yang nggak jelas juga nggak mau kalau ngasih. Ya kan? Kita masih dipercaya bank, ngapain ya harus orang nanam saham? Masa saya di mana ada. Ya kan? Nah, bank itu, perbankan itu kan melihat bagaimana karakter pengusaha ini. Kalau pengusaha yang rekayasa, kan pernah dia hanya 3 bulan, habis 3 bulan nggak bisa bayar bank dia. Ya. Tapi sampai sekarang Pak Haji masih ngurus sendiri atau udah mulai diturunkan ke anaknya atau ke keluarga gitu Pak Haji? Ya, saya harus bantu PT-PT ya, karena usia saya yang sudah 60 tahun ya. Jadi Mas Yan juga harus, Mas Yan, Mas Agus harus ikut aktif. Karena apa? Umur kan nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Harus dia tahu bagaimana perjuangan orang tua, dia harus tahu. Kuncinya orang usaha ini sabar, ya kan? Sabar. Dan tidak boleh kita punya jiwa arogan pada karyawan. Bagaimanapun pengemudi adalah mitra kita, karyawan mitra kita. Jadi semua kita rangkul, kita ajak duduk bareng. Ayo kita bersama-sama kita bekerja yang baik, ya kan? Supaya perusahaan ini hasilnya juga baik. Saya yakin ya, kalau kita diawali dengan kebaikan, mesti hasilnya juga kebaikan. Ya, kita juga pengemudi itu kita uangkan ya mas ya. Dia juga punya anak, punya istri. Nggak boleh kita sia-sia, nggak boleh kita anggap kita budak karyawan, enggak. Kalau pengemudi di sini itu arajakan. Alhamdulillah pengemudi dari Haryanto sangat benar-benar sangat istimewa di Haryanto. Pertanggung jawabnya kepada pengemudi itu pada karyawan luar biasa. Makanya karyawan saya lemu-lemu tuh. Lemu nggak ada yang kurus. Masih-masian sampai lemu tuh. Masian juga harus itu, dia harus bisa ngambil ilmunya orang tua. Bagaimana orang tuanya harus diambil. Karena apa? Yakin. Kepercayaan itu dilihat dari penampilan bagaimana, terus kesukaannya bagaimana. Ya kan? Nah, itu jadi karena apa? Bis satu itu harganya hampir 2 miliar. Ya kan? Nah, kita harus benar-benar hati-hati. Kalau sekarang orang baru buka bis pertama belum udah utak-utuk ya kan, wah bagaimana hasilnya gini. Dia kan nggak paham perang lapangan. Saya ini dulu zaman bangun Haryanto ini masih preman-preman, Pulau Gadung, Kalideres, Walahus, ya, preman tarik-tarikan kayak gitu. Menaklukkannya gimana tuh Pak? Naklukin premannya itu gimana? Ya saya banyak preman.
dia emas sama kita gitu loh. Nah, itu kita perang dulu. Setelah kita menang sama saya, premannya kalah sama saya, baru dia emas sama kita. Nah, itu. Kita perang dulu, perang itu. Waktu perang itu dulu, benar-benar perang. Mau preman perang kita. Duel, tapi alhamdulillah ya. Nah, kita ini sudah tua ya, sudah kita tinggal nasihatin mereka lah, udah jangan nakal, yang baik. Dulu kan jawab lain dulu, sekarang beda ya. Dulu kita berantem karena hukum ya, sekarang berantem karena hukum ya. Jadi kita harus berbeda sekarang ini. Jadi kita bisa mendidik orang lah ini. Kalau dulu sopir saya atau karena saya nggak sholat, oh saya kujurin air, ya kan? Asik, kujurin air saya. Itulah. Pokoknya saya punya karyawan, syaratnya harus kamu sholat. Kalau kamu pengen berkah, sholat. Udah itu aja. Pengen atim-atimmu sholat, baca Al-Quran. Udah. Sholawat, itu aja. Kalau kamu ninggalin sholawat, ya sudah. Setan ketemunya. Tapi kalau kamu menjalankan itu, sholat yang bagus, sholawat, udah adem di hati pikiran itu. Kalau ibaratnya orang dagang itu dagangannya udah banyak, udah wangi lah, banyak yang beli gitu loh. Tinggal beli aja. Kayak gini nih Haryanto, alhamdulillah ya. Kenapa Haryanto mahal tiketnya laku? Ya karena orang percaya kok sama Haryanto. Gimana? Kenyamanannya, ketepatan waktu, nggak mutar-muter ya kan. Terus rumah makannya juga bersih, nggak antri ya kan. Coba bayangkan. Toiletnya bersih, tempat ibadahnya ber-AC, karpetnya juga bagus ya kan. Coba lihat lah itu bagaimana. Nah itu loh, nggak kotor ya kan, bersih sekali, wangi ya. Tempat itu musola tapi ala masjid itu yang di Cirebon. Iya Pak. Kemarin kan saya naik Haryanto dari Jakarta mau ke sini, pas ke rumah masjid makan Menara Kudus yang di Cirebon itu takjub gitu loh, maksudnya antara rumah makan sama masjidnya tuh bagus masjid. Nah, itu kan begitu, berarti kita harus kalau membuat suatu harus dibangun tempat ibadah gitu loh. Nah, itu alhamdulillah kan. Dari itulah kita berkah. Orang seneng masuk masjid berbondong-bondong, kita harus buat nyaman tempat ibadah, nggak buatnya, harus kita buat nyaman supaya orang itu benar-benar yakin ya. Terus kayak saya gini bisa nggak sih Pak Haji punya usaha misalnya bis atau usaha apa, punya travel atau gimana? Kalau orang usaha harus paham mas, sampai paham dulu kira-kira bagaimana, kalau saya buka ini bagaimana, kalau buka travel ini kira-kira bagaimana ke depan ya kan, penumpang sudah siap belum, ada enggak, itu harus itu dulu dirintis, harus pendekatan. Sekarang ini nggak kayak dulu, kalau dulu penumpang di terminal di POK ya, sekarang ini orang udah pintar, penumpang udah besok aku naik ini ya, bis ini aku nunggu di sini ya. Jadi mau bagaimanapun sulit penumpang ini, mau nggak seperti dulu lagi. Dia itu sudah nyaman ikut kita, jadi nggak pikir harga. Gitu. Apalagi ke depan ini armada bis ini, saya yakin prospeknya makin bagus. Pengusaha bis ini. Tapi bagi pengusaha yang benar-benar bisa konsisten ya, pelayanan penumpang yang baik, tetap dicari orang, tetap dicari penumpang. Karena apa? Penumpang itu tidak pilih uang. Sekarang murah kok naik bis kok. Naik kereta enak naik bis kok. Enak naik bis. Enggak liwari ini ngambil ning kono numpak iki naik pesawat ini cuman naik kereta naik bis 5 jam 6 jam udah sampai Semarang kok. Jakarta. Iya. Gimana? Dengan 200.000 berarti. Iya, bayangin 200.000 numpak tol kan Semarang, bayangin Semarang sekali lagi gratis. Iya. Bayangkan kan enak. Naik kereta piro? Main 5 aku saja. Iya. 200-an penjul. Iya 400-an ya kalau kereta, 400 belum dapat makan. Iya. Lah, terus dengan untungnya harga bagaimana 200 itu Pak Pak Haji, Apa ya? dengan harga 200 sudah ada makan. Iya. itu Tentunya bisa dilihat kan, kalau kita ya alhamdulillah masih bisa untung lah ya. Kalau kita penuh penumpangnya, kita bisa dapat sekali rate itu bisa dapat 5 juta. 5 juta pengeluarannya kita masih ada. Apalagi kan nggak 1-2 berangkat, tapi kita kan banyak. Langsung kita berangkat.
Terus dengar-dengar gini Pak Haji, kalau di Haryanto itu satu tiket dipotong 2,5% untuk anak yatim. Oh ya, jadi kita itu hasil dari usaha Mas. Tiap kita punya usaha, kita ini tiap bulan kita ngirim uang buat anak yatim piatu. Ya. Ya, ada yang ini, ada yang dari tiket, ada yang dari rumah makan. Saya punya rumah makan yang di Kudus ini, gitu. Semua hasilnya tak kasihkan anak yatim piatu. Setelah dipotong karyawan, semua aku sumbangkan kepada yatim piatu. Saya nggak ngurusin itu, jadi tak kasihkan untuk anak yatim piatu. Jadi saya itu. Nah ya Pak Haji, itu kenapa loh Pak Haji itu sangat menyayangi anak yatim piatu? Oh itu dakwahnya Kanjeng Nabi yo. Oh. Nah, Kanjeng gitu, Nabi okay. kan perintahnya Kanjeng Nabi itu cintai anak yatim piatu. Jadi anak yatim piatu itu putra putrinya Kanjeng Nabi. Jangan kau sia-siakan, ya kan? Jangan kau sia-siakan, jangan kau bohongin. Pokoknya uang sing ngapus anak yatim piatu, sing mana anak yatim piatu wis kau percaya be aku ae, ora selamat dunia akhirat ini. Makanya anak kita sering harus kita bantu anak yatim piatu. Kita muliakan mereka dan kita muliakan orang tua. Gitu. Nggak sayang itu Pak Haji, loss uang untuk, maksudnya untuk apa namanya, kayak tadi rumah makan full semua buat. Enggak sayang. Allah ganti dengan jalan yang lain nih. Enggak sayang. Kita ngasih ibu berapa itu enggak ada apa-apanya. Itu. Jadi memang kita kalau kamu pengen dimuliakan sama Allah, kamu pengen dikasih istana sama Allah, buatkan istana ibumu, orang tuamu, muliakan orang tuamu. Kalau kamu bisa muliakan orang tuamu, kamu akan dimuliakan dengan Allah. Terus tambah yang lainnya, cintai anak yatim, sholat berjamaah yang bagus, ya, bicara yang tepat, jangan bohong, jangan nipu orang, ya kan? Ini, udah. Makanya kita ini harus berhati-hati. Zaman akhir ini kita harus benar-benar kita waspada, ya, supaya kita selamat dunia akhirat. Karena tentunya orang kebanyakan bicara di lisan sama di hati beda. Itu yang sangat berbahaya. Nah, zaman akhir ini banyak orang munafik, jadi kita hati-hati. Hati-hati, kita waspada, ya, tetap kita waspada dan kita rukun, ya kan. Jangan mudah terprovokasi, itu. Wah, kita ibadah kita yakini aja, tekunin aja apa kata Allah, apa kata Rasulullah, udah ikutin aja Rasulullah, udah ngasih jalan yang kayak gini enaknya kok. Ya. Tinggal kita ikutin ke surga jaminannya, ngapain kita harus nerak-nerak sampai kemana-mana, ya kan? Dulu yang kita diterak-terak, udah jelas dikasih jalan, kalau sholat sing apik, berjamaah, ngani makan, jujur, ya kan? Sedekah, cintai orang tua, cintai anak yatim, udah. Ini udah enak, udah. Jadi nggak usah kita nari-nari sendiri, udah dikasihkan sama Rasulullah, dikasih contoh, ngapain kita harus kita nerak-nerak itu. Bekerjalah sesuai dengan bidangnya, kalau kita nggak bidangnya jangan dikerjakan. Gitu. Banyak banget ya pelajarannya ya. Oh iya. Banyak banget Mas. Sampai Banyak, jadi merinding perenungan ini. buat aku sendiri, buat aku sendiri ya masih banyak, masih jauh dari itu semua gitu. Maksudnya untuk menjadi seperti Pak Haji. Ya kita lihat aja sekarang kita harus sudah gini, kita simpel aja. Kita ini hidup di rumah, ya kan? Listrik mati aja, kamu pasti bingung. Listrik mati lu hanya berdetik, kamu bingung nih. Wah ini kenapa ini lewat, ya kan? Bingung telepon PLN, kamu lepas listrik mati sebentar. Besok sampai ini jero kubur. Kaya apa petenge? Petenge kaya borek ning kubur iki. Gak ono rambut sing lubang gak ono. Gak ono wong gelem nunggoni kowe mbok bayar triliunan, gak bakal gelem nunggoni kowe ning kubur. Sopo yang mani? Gak gelem nunggoni kan. Nah itulah. Itu harus kita bayangkan. Kowe lagi mati lampu ning dunya sediluk ae. Jangankan sampai 5 menit. 1 menit harus bingung, nabrak-nabrak ya. Nanti besok sampai ini bakal balik ning kubur. Ya, dikai kubur kayak omah sing kekal dan abadi 2-1 meter. Iku omah kekal dan abadi. Coba bayangkan. Wis dilebokno jero lemah, ditutupi papan, diuruk lemah neh, ditidak-idak. Bayangke, sampai padet kok gak lubang. Sikipun. Cole nek ngono kok lapo. Pangkatmu mbok pamerno, donyamu mbok pamerno. Coba,
takaburmu pamerno. Sing kowe ben menang kowe mbok manes. Nek wis ngono apa saiki? Eling apa ora? Mulane do eling. Urip bakal bali, aja menang-menangan, aja mentang-mentang. Jangan sing sugih kok sombong. Ya, kita pangkat sing apik, ya itu. Ya. Jadi takut ya. Iya, Masih banyak kekurangan. pokoknya itu. Ya sing jero lemah iso ora apa-apa. Salawase ning kono kekal dan abadi. Tuh, ngene. Sing iso madani awakmu, sing madani kubur kok salat 5 waktu. Besok intakoni kalau malaikat pertama adalah piye salatmu. Mula Kanjeng Nabi itu sampai wafat iku mikir umatku aja do ninggalno salat. Itu kamu lego apa? Disitulah Kanjeng Nabi wedi nek umate ora salat. Mulane aja ninggalno salat. Wis iku pesene Kanjeng Nabi, ikuti ora kepenak. Diikutin aja. Ikutin sunah-sunahnya ikutin, enggak usah narak-narak ono rene. Wah wis njaluk kono takon dukun, takon kiai saiki juga padha ae. Ngono lho. Kiai saiki padha ae. Kan sing iso dipercaya. Jadi golek kiai sing iso dipercaya. Itu kan. Ya kiai dipercaya nek sing kiai sing istiqomah. Istiqomah satu panutan umat itu sing dipercaya. Terus ini kan udah di penghujung tahun 2019. Nah, nopo yang belum tercapai, terus apa yang menjadi harapan dari Pak Haji nanti ke depannya? Oh, saya tetap eksis pengembangan permajaan kendaraan ya. Kita tetap berjuang, tetap kita eksis kendaraan untuk bis malamnya kita jalur-jalur yang belum terpenuhi kita akan penuhi. Ya. Kita akan buka segera Malang, Jakarta, ya dan sebagainya, masih banyak yang jalur yang belum terisi, tetap kita akan isi. Dan kita juga harus supaya penumpang tidak lari, kita 4 tahun, 5 tahun kita permajaan. Pengajian kendaraan itu harus dilakukan karena apa? Kenyamanan, kita harus melayani penumpang yang sebaik mungkin. Ya, penumpang kita harus kita layani sebaik mungkin, kita jaga kenyamanan, keamanan, ketenteraman, gitu. Penumpang yakin penumpang kalau sudah dilayani yang baik, ya kan, utamakan kenyamanan, mereka nggak mikir uang. Kita 20, 30 tetap milih yang mahal. Karena apa? Yang mahal itu mesti yang baik. Sekarang nggak usah murah-murah. Sampai makan nasi sing murah kalau sing larang, mesti mikir beras umbuk atau beras biasa. Mesti mau milih umbuk. Kenapa? Beda sithik tapi enak dirasakno. Oh, berasnya putih enak pulen. Nek beras biasa kan beda harganya. Beras umbuk itu mbok pangan karo tahu wis enak. Mereka karo sambel enak. Waduh. Dadi luwih enak to. Heeh, enak Mas. Tadi udah makan nih luwih enak. Kita enak, kita enggak ada. Jadi Adianto alhamdulillah ya, harga tiket kita mau gimana, murah bagaimana wong kita ini dituntut pelayanan tepat waktu kok kita mau murah. Itu sudah terlalu murah bagi kita. Kita harus lewat tolnya ada berapa, ban harus fit, ya kan? Ban ini kan lebih boros harganya tol ini. Ya, ini bagaimana kita bisa beli ban kalau kita ini? Alhamdulillah ya di Antoni. Itu untuk perusahaan. Mungkin kalau untuk pribadi Pak Haji sendiri dengan keluarga bagaimana Pak? Ya, tetap kita biasa. Keluarga tetap kita arahkan ke yang baik. Ya, kita nggak boleh kita takabur, nggak boleh sombong. Ya. Kita harus, ya, tapi kita yang hidup kita harus bukan untuk kita diri sendiri, tapi kita untuk orang lain. Ya. Sholat jaga yang bagus, tegakkan kebenaran, ajari karyawan untuk sholat berjamaah. Ya. Kasih tahu mereka yang baik, jadi anaknya. Ya. Jadi kita ajak yang baik, kebaikan itu. Pokoknya kita tiada hari tanpa kebaikan. Itu yang kita ciptakan. Amin. Alhamdulillah banget. Kita dapat informasi yang komplit, ilmu yang banyak. Padahal cuma pengen silaturahmi tok tapi. Ya, kayak nanti di sini besok tolong tulisin tiada hari tanpa kebaikan. Siap Pak Haji. Tiada hari tanpa kebaikan. Catat. Jadi
kita tanpa ada hari tanpa kebaikan. Mas Saik, ada satu Kita lagi harus Mas Saik. berbuat baik tiap hari itu gitu. Apa? Gimana kalau kita mondok di sini? Main mondok apa ngelamar kerja? Kan kalau di sini kerja itu sekalian beribadah. Nanti saya yang belum ini lagi pengen punya mes nih, mes karyawan, nanti karyawan yang pengen tidur di sini ya. Ini sih udah banyak karyawan tidur di sini ya. Nanti mesnya lama papat yang bagus lah biar dia betah di sini. Oke. Oh mau ngelamar sini. Ya kan kalau di sini bisa kerja sambil ibadah. Oh, itu loh perusahaan khataman. Hah? Enggak, di sini Tuh salah kan. satu perusahaan ya. Lihat yang tiap hari khataman Quran 30 juz. 30 juz di masjid ini, Masjid Haryanto ya. 30 juz lagi di makomnya Mbak Ketua Sumo. Tiap hari saya khataman. Alhamdulillah. Ya. Saya adem. Doain masih ahli kubur, kita doakan. Kita khataman dari satu-satu kita yang ikut saya itu tiap hari satu khataman 30 juz. Kalian enak kan adem itu. Masih dia yang baik, dia tak gilir, tak boleh ngatin umroh, ngatin haji. Jadi gimana? Jadi tetap. Oke. Kalau saya tetap mau. Besok jangan lupa ya, tanggal 30 31 kita ada hiburan wayang kulit. Ya. Iya, ya Pak, insya Allah kita liput nanti. Kenapa harus wayang kulit terus? Iya. Kondang, wayangan kulit itu kondang kenapa? Tiap ini ya, tiap ada Iya. acara pasti ada wayang kulit aja. Ya, kalau wayang kulit itu hobi saya dari kecil dan itu adalah ini ya, misalnya kiasan hidup kita. Jadi ngelakon nongkrong urip iku koyo ngono iku ya. Nah, sing gue tak es mati. Kita itu kalau dalang kita tahu bagaimana ceritanya. Oh, orang itu harus begini, kita harus begini, kita pengayom, ya kita pemimpin. Nanti kita di situ kan ada ceritanya semua. Jadi ada cerita. Ya. Nanti kita ambil cerita itu kita ambil hikmahnya. Gimana perjuangan agama dulu, ya Mas Sunan Kalijogo itu kan juga pakai wayang, Iya. ya kan pakai gamelan, pakai bom, ya kan. Tiketnya syahadat. Oh. Gitu. Jadi kita menghibur warga itu bermacam-macam cara. Iya. Supaya tahun baru dia tidak keluyuran kemana-mana, ya kan, tidak geng-gengan, tidak praktekan motor. Kita ajak ke sini, kita makan bareng gratis, ya kan. Udah gratis, masih ada undian surprise, ya kan. Wah, alhamdulillah kalau muncul kan lumayan kan. Akas hadiah hadiahnya banyak banget itu. Sampai ada wedusnya 10 biji loh wedus itu. Kambing 10 biji. Kambing ada, TV-nya ada, kulkasnya ada, mesin cuci, ada, banyak banget hadiahnya, hadiahnya, sepeda ada, wah luar biasa, alhamdulillah ya. Yang gratis nanti itu hadiah itu. Kalau gitu saya nginep di sini sampai tahun baru aja. Ya, nggak apa-apa, baru ya nginep ya. Biar dapat door prize. Ya. Ya. Ya wes mungkin itu aja dulu Pak Haji, Ya. karena ini mungkin juga udah malam, Pak Haji juga Istirahat. waktu istirahat, besok biar kita besok bisa jalan-jalan. aktivitas lagi, biar fresh besokannya. Mohon maaf kalau udah mengganggu waktunya Pak Ya, Haji. saya senang kok. Terus untuk para guys-guys yang ada di situ YouTube di YouTube official. PO Haryanto Official, catat dan camkan apa yang dikatakan Pak Haji tadi. Itu pelajaran semua tadi yang dalam. Oke kalau gitu Pak Haji, Ya. saya matur nuwun sekali. Ya, Mas Kajar. Pamit rumit. Iya. Assalamualaikum Ali, warahmatullahi tidur di mana Ali? Nanti saya tidur di Ada masuk kamarnya. siap. Kamar banyak kamar di sini. Nggih. Jangan khawatir. Ya. Kamar di sini dibuat. Ayo pamit sih. Parang nggih Pak Haji. Parang Pak Haji. Assalamualaikum. Wah, gini, waalaikumsalam. Gut, wayang golek. Waalaikumsalam. 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 Ini, jadi sampean kan assalamualaikum. Jadi kita jawab nih. Waalaikumsalam. Wah, iya. Waalaikumsalam. Monggo. Tidur, besok pagi bangun sholat subuh. Waduh, mantap. Nanti yang imani Ustaz Sadikin, dia hafal Quran ya. Oke. Yang bagus, berdoa ya. Nah, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, bareng Pak Haji. Sami-sami. Oke.
Si neno, kau nang jopo. Enggak usah. Entah ya men. Kalau aku sisan ke gelap mesti enak. Iya Mas Ay. Aku sampai itu tuh saya tuh nggak bisa berkata-kata di situ tuh. Karena saking gimana ya? Jangankan kamu, aku sendiri tak tahu harus berkata apa. Kita harusnya ngomongin jangan di sini, ngomong di Gimana? depan kantor. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Wah, ini ternyata orangnya baik banget. Alhamdulillah Pak Haji. Tak pikir itu enggak, tak pikir itu gimana, ternyata setelah masuk ngobrol ternyata enak banget orangnya. Mas. Dan banyak ilmu yang didapat dari silaturahmi tadi. Beliau tuh orangnya ini Mas, tawadhu. Artinya ngerti nggak? Apa? Oh, udah ngerti aku Yohan. Bisa ngomong Berserah rapat. diri kepada Allah. Nah, tidak. Makanya saya tuh tadi pengen nyantri di sini, Ya wis. kerja sambil nyantri. Alhamdulillah. Siapa tahu kita menjadi lebih baik. Di tahun 2000 ini sudah 2019. Nyantrinya besok 2020. 2020. Nah. Oke, berarti kalau gitu nanti kalau saya keputus saya minta BDB-an ke Mas Lagi aja ya. Enggak, niatnya kita belajar agama di sini Mas. Kita belajar kerja, belajar agama. Nah, ya wis lah. Ya, Aku juga pengen istirahat udah tengah malam. kantor toh. Ngantuk dari Toh. Iki terus turun ngendi? Gon butuh. Oh iya, Mas. Mas ya. Oke Yuk. guys, sampai ketemu lagi.